kenalin, aku Aulia Azrati Fakira. Halo, perkenalkan nama aku Asya Kesa Sabita. Halo, perkenalkan nama saya Aiman Dwiki Bangun. Perkenalkan, nama saya Ren Ismail dari Alasan penghapus pidana adalah alasan di mana seseorang tidak dipidana meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam hal ini, diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Asas-asas alasan penghapus pidana adalah alasan yang dijadikan dasar-dasar penghapus pidana secara umum. Yang pertama, ada asas subsidiaritas, yang mana asas subsidiaritas ini adalah adanya benturan kepentingan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Yang kedua, ada asas proporsionalitas, yang mana asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara kepentingan hukum yang bela atau kewajiban hukum yang dilakukan. Artinya, pembelaan di sini harus seimbang dan sebanding dengan penyerangan yang dilakukan. Contoh pembelaan yang berlebihan atau tidak memenuhi asas proporsionalitas adalah ketika misalnya si A mendapati seorang pencopet sedang meraba kantongnya, maka saat itu juga ia melakukan penyerangan dengan memotong tangan pelaku menggunakan parang hingga putus. Inilah yang dimaksud antara pembelaan tidak sebanding dengan penyerangan yang dilakukan. Asas culpa in causa. Asas culpa in causa berarti bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. Seperti contoh, asas culpa in causa sendiri berlaku jika yang pertama, ada seseorang berada di dalam situasi darurat. Dalam hubungan dengan pembelaan terpaksa ini berarti ada orang lain yang menyerang dirinya. Yang kedua, keberadaan seseorang itu di dalam situasi darurat tersebut dapat dicelakakan kepada orang yang bersangkutan itu sendiri. Dalam kutipan tadi, dapat dikatakan bahwa orang itu diserang sebenarnya karena ulahnya sendiri. Dan yang ketiga, orang itu tetap bertanggung jawab. Dalam kutipan tadi dikatakan bahwa sekalipun serangan itu bersifat melawan hukum, tapi yang diserang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa. Alasan penghapus pidana sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Maksudnya adalah ketika seseorang yang melakukan sesuatu yang dilanggar oleh undang-undang tetapi pada saat tertentu dapat dibenarkan. Ada beberapa contoh alasan pembenar. Yang pertama adalah pada pasal 48 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Misalnya seorang bangkar yang ditodong senjata api, kemudian terpaksa membuka brankas dan menyerahkan isinya kepada perampok. Kemudian, contoh yang kedua terdapat pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi tindak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Misalnya, ada seorang wanita yang berjalan pada malam hari, kemudian ada seorang pria yang menghampiri dan ingin memperkosa wanita tersebut. Kebetulan, wanita tersebut membawa pisau di dalam tasnya, kemudian membunuh pria tersebut. Maka dengan pasal ini, perbuatan wanita tersebut dapat dibenarkan. Kemudian, ada pasal 50 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka tidak dipidana. Contohnya itu adalah saat polisi memaksa masuk rumah yang diduga tempat penyelundupan narkoba. Lalu, ada pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut. Misalnya itu adalah ketika polisi menembak seorang teroris atas perintah atasan karena dia mempunyai sandera. Kemudian, kita akan membahas tentang alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan, namun perbuatannya tetap masih melawan hukum.
pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya. Contoh, ketika orang dengan gangguan jiwa melakukan penyerangan hingga tewas kepada seorang pria, maka dalam hal ini orang gila tersebut tidak dapat dipidana. Pasal 49 ayat 2 KUHP. Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya. Apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu guncangan hati yang demikian hebat yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut. Misalnya ketika seseorang perempuan pulang pada malam hari berjalan kaki. Karena takut, ia membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah berapa lama berjalan, datanglah seorang pria mencuri tas perempuan tersebut. Karena perempuan tersebut histeris, maka perempuan itu langsung menusuk pencuri tersebut. Maka tindakan tersebut menurut pasal ini dapat dimaafkan dan perempuan tersebut tidak dihukum. Tetapi perbuatan tersebut tetap dilarang.